Kesembuhan ilahi adalah karya Allah yang dinyatakan bagi umatnya. Itu semata-mata adalah pemberian dan anugerah dari Allah yang berkenan menyatakannya. Namun sayangnya, kebanyakan orang Kristen seringkali lebih menekankan pada aspek kesembuhannya ketimbang aspek ilahi. Maksudnya ialah kesembuhan seringkali dipakai sebagai ukuran untuk mengukur kualitas iman seseorang. Jika seseorang yang sakit parah beriman, pasti akan disembuhkan. Sedangkan jika tidak kunjung sembuh, maka ia tidak beriman pada Tuhan. Tentu, kesembuhan bukanlah ukuran iman bagi seseorang. Karena kesembuhan adalah karya Allah, maka manusia tidak dapat membatasi karya itu dengan patokan iman, apalagi memaksakan Tuhan agar kesembuhan itu terjadi pada diri seseorang. Allah lah yang memiliki otoritas penuh dengan kasih-Nya yang menyatakan kebaikan bagi setiap orang. Inilah yang harus kita imani, bukan pada kepastian pada penyembuhannya, tetapi pada kepastian bahwa karya Allah dalam kehidupan kita merupakan yang terbaik bagi kita. Jika kita mengimani bahwa karya Allah dalam hidup kita selalu mendatangkan kebaikan, maka kita juga dapat melihat karya itu bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Ketidaksembuhan bisa juga dipakai oleh Tuhan sebagai sarana bagi Allah menyatakan karyanya bagi kita. Jika dalam keadaan tidak sembuh sekalipun, orang tersebut dan keluarganya tetap berpengharapan dan beriman kepada Tuhan, itulah kehidupan yang bersungguh-sungguh menyatakan iman yang teguh. Mukjizat bukan hanya dinyatakan melalui kesembuhan, tapi mukjizat itu juga hadir bahkan ketika seorang tidak menerima kesembuhan, namun tetap diberi kekuatan dan semangat untuk menjalani kehidupannya, bahkan dapat menguatkan orang lain di sekitarnya. Bahkan Rasul Paulus sendiri tidak disembuhkan. Sekalipun dengan penuh iman, Paulus memohonkan penyembuhan itu kepada Tuhan sebanyak 3 kali. Kita dapat melihatnya dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam kelemahan bahkan Paulus dapat tetap beriman dan dipakai untuk menguatkan orang lain. Karya Allah tetap ia rasakan meski duri dalam daging itu tidak diangkat oleh Tuhan. Bahkan dalam kelemahan itu Paulus dikuatkan dengan pengharapan bahwa Kristus hadir menaunginya. Keterbatasan, kelemahan, bahkan ketidaksembuhan kita juga bisa menjadi cara Allah untuk menyatakan karya cinta kasih-Nya kepada kita. Kehadiran orang-orang di sekitar kita di dalam menjalani masa sulit merupakan karya cinta kasih Tuhan bagi kita. Kepedulian yang kita terima dari orang-orang terkasih, bahkan dalam usaha yang kita lakukan untuk kesembuhan secara medis, merupakan bukti hadirnya Allah yang merengkuh kehidupan kita. Kiranya kita dimampukan sebagai umat-Nya untuk tetap dapat merasakan penyertaan Allah dan mukjizat-Nya dalam tiap kekuatan dan pengharapan yang tetap meskipun dalam situasi yang sulit. Tuhan yang merengkuh kelemahan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.